Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com. Kekuatan tempur militer Indonesia memang sudah diakui kehebatannya oleh dunia internasional. Dalam rangka meningkatkan kekuatan tempur militer terus dilakukan Indonesia. Selain membeli alutsista, yakni dengan melaksanakan serangkaian latihan militer. Belum lama ini Indonesia dan Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya tergabung dalam latihan militer bersama yang bertajuk Super Garuda Shield 2022. Namun siapa sangka, benarkah Cina bongkar ketakutan Australia terhadap militer Indonesia seperti yang diberitakan laman artikel tersebut yang berjudul, Cina yakin Australia sebenarnya takut dengan kekuatan tempur Indonesia, kehebatan militer tanah air. Benarkah seperti yang diberitakan laman artikel tersebut? Seperti apa ketakutan Australia terhadap militer Indonesia? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Gelaran latihan militer bersama Garuda Shield 2022 yang dilakukan di Indonesia berjalan dengan lancar. Indonesia, Amerika, Jepang, Singapura dan Australia menjadi negara yang terlibat langsung dalam latihan militer Garuda Shield 2022. Selain itu masih ada negara yang menjadi pengamat dalam latihan militer Garuda Shield 2022. Ribuan personel militer andil dalam gelaran Super Garuda Shield 2022. Garuda Shield sendiri merupakan agenda latihan militer rutin tahunan yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat. Dan untuk tahun 2022 ini sedikit lebih meriah lantaran tak hanya diikuti Indonesia dan Amerika Serikat semata. Adanya latihan militer yang dilakukan Indonesia Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa militer tanah air memang sangat luar biasa. Kekuatan tempur militer Indonesia memang diakui ketangguhannya. Apalagi saat ini Indonesia tengah mengadakan berbagai sistem pertahanan atau alutsista baru. Militer Indonesia di masa depan akan semakin cerah. Karena Indonesia akan memperkuat militer dengan berbagai alutsista mumpuni. Sebut saja kapal perang Arrowood yang segera merapat ke TNI Angkatan Laut. Kekuatan maritim Indonesia akan diperkuat dengan Arrowood yang dibuat sendiri oleh PT PAL Indonesia. Babcock sudah memberikan lisensi pada PT PAL Indonesia untuk membuat Arrowood untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Dengan dibuatnya Arrowood maka TNI Angkatan Laut akan semakin gahar. Ini juga menunjukkan bahwa industri pertahanan tanah air memang kompeten. PT PAL Indonesia bisa membuat sendiri Arrowood dengan mengikuti kebutuhan TNI Angkatan Laut. Selain Arrowood, TNI Angkatan Laut juga akan diperkuat dengan frame. Keberadaan frame dan Arrowood di TNI Angkatan Laut juga dipantau Cina. Media Cina 163.com mengakui bahwa keberadaan frame dan Arrowood bikin militer Indonesia makin tangguh. Untuk membangun kembali keunggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi Angkatan Laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Ivan Hatfield Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang dan kapal Bergamini Italia. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia, Bebermilitarypeople.com pada 12 Oktober 2021 lalu. Kemampuan tempur frame juga diakui keunggulannya oleh Cina. Secara umum, fregat frame versi Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini, impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Dalam berbagai hal, frame telah jauh melebihi fregat Jiangkai 2 kelas P-liter A-Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, jelas Sohu.com pada 15 Juni 2021. Dalam laporan Naval Teknologi, dijelaskan bahwa frame adalah program bersama antara Prancis dan Italia. Kapal perang frame memiliki panjang 140 m dan lebar 20 m. Frame juga memiliki perpindahan 6,000 ton. Adapun soal daya tampung dari frame hingga 108 petugas dan awak kapal. Kemampuan militer Indonesia yang luar biasa menurut Cina sebenarnya bikin Australia takut.
Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Indonesia tampaknya menghargai perdamaian, dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Apakah Indonesia memilih untuk menjadi musuh atau tidak? Australia memiliki banyak alasan untuk takut pada tetangga besar NKRI ini, jelas media Cina pada 17 Desember 2020. Apalagi menurut media Cina itu, hubungan Indonesia dan Australia sangat rapuh. Singkatnya, hubungan antara Australia dan Indonesia sangat rapuh. Australia tidak mempercayai Indonesia, dan telah menembakkan senjata dingin di belakang Indonesia. Indonesia semakin tidak mempercayai Australia, dan tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya terhadap Australia. Jelas 163.com 14 Juni 2022. Perlu diingat, Australia merupakan pendukung besar kemerdekaan Timor Timur, kini Timor Leste yang saat itu bagian dari Provinsi Indonesia. Bayang-bayang Australia dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia memang sangat terasa. Australia mendukung kemerdekaan Timor Timur dan telah menekan Indonesia untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum kemerdekaan. Akibatnya, ketika Timor Timur merdeka, tentara Australia mendarat di Pulau Timor dan mengusir garnisun Indonesia. Jelas 163.com. Pada tahun 2002, pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Australia secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Timor Timur yang baru, dan Timor Timur memperoleh kemerdekaan sejati.